Sudah bisa didengarkan semuanya dan saya kira mudah-mudahan jelas begitu ya. Kalau saya boleh simpulkan, intinya adalah bahwa ada di satu sisi project management, itu ada referensinya, ada contekannya lah, how to manage project dengan baik. Di lain pihak ada SDLC ya, Software Development Lifecycle. Mau mazhab yang manapun disesuaikan dan kita harus aligning keduanya supaya jadi sejalan gitu ya. Tujuan kita tercapai sebagai sebuah project, tapi objeknya adalah software development ya. Yang tadi disampaikan sebetulnya lebih banyak faktor project management ya. Nanti minggu depan kita akan lebih fokus bagaimana project management dalam konteks pengembangan aplikasi ya, lebih spesifiknya bagaimana hal-hal apa yang harus diperhatikan dan sebagainya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas semua atau bagaimana? Permisi Pak, mau bertanya. Silakan, silakan. Tadi Pak yang bagian outsourcing itu saya masih kurang paham keterkaitan antara outsourcing dengan project gitu Ya, Pak. baik. Di kita itu sering ada atau sering dipersepsikan istilah outsource itu identik dengan project. Nah, ya, jadi kalau seseorang project itu apa ya? Kira-kira sering dikonotasikan, dianggap, oh kalau dapat pembayaran, oh dapat proyek. Ya, jadi kalau ada satu kolaborasi atau apa, lalu ada pembayaran, dapat proyek. Itu yang saya kira sering dipersepsikan seperti itu ya. Jadi intinya saya hanya ingin menegaskan bahwa kalau satu kondisi di mana terjadi outsource dari sebuah pihak ke pihak lain, itu bisa project, bisa bukan. Gitu. Ya, kapan itu menjadi project? Tadi contoh yang saya kemukakan, saya sampaikan dalam video rekaman tadi itu adalah kapan itu disebut project? Ya, contohnya ITB misalnya, untuk kebersihan tuh ITB sudah taken kontrak dengan pihak lain, outsource. Ya, nah itu apakah itu disebut proyek atau bukan? Bukan. Mengapa? Karena itu adalah sebuah operasional rutin. Jadi mengoutsourcekan operasional rutin itu tidak disebut project, gitu ya. Tapi kalau ITB butuh mengembangkan aplikasi, lalu kekurangan tenaga kerja, ya, kekurangan resource, lalu tekan kontrak dengan pihak lain untuk mengembangkan aplikasi. Itu proyek yang di-outsource-kan. Bagaimana kalau ITB mengembangkan aplikasi menggunakan mahasiswa? Lebih ekstrim lagi, nggak dibayar, nggak dikasih honor. Bagi mahasiswa itu dianggap sebagai tugas kasarnya, gitulah. Ya, apakah itu disebut proyek? Yes. Ya, jadi pokoknya intinya proyek itu tidak ada urusan bayar membayar. Proyek itu tidak ada urusan ini resource-nya dari dalam atau dari luar, tidak. Proyek itu pokoknya ada sesuatu yang ingin dihasilkan, ya. Kemudian kita melakukan rangkaian aktivitas yang disebut proyek itu untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Ya, resource-nya bisa dari internal, eksternal, bisa juga campuran. Gitu. Sebaliknya, resource dari eksternal, ya itu bisa proyek, bisa juga tidak. Ya, kapan disebut proyek tadi? Kalau memang mengerjakan sesuatu yang ingin dihasilkan. Tapi kalau itu mengerjakan pekerjaan rutin, ya operasional rutin,
itu tidak disebut proyek. Nah, ketika ada bayar membayar biasanya terjadi kontrak, ya. Nah, jadi kontrak tidak identik dengan proyek. Kontrak itu pelengkap aja, aspek legal untuk melengkapi apa komitmennya, ya, komitmen yang membayar, komitmen yang dibayar. Saya kira begitu ya, mudah-mudahan terjawab. Iya baik Pak. Ya, Terus Pak satu lagi pertanyaannya. silakan, Jadi silakan. minimum syarat atau requirement untuk kita untuk sesuatu itu bisa disebut sebagai proyek itu gimana ya Pak? Apa? Tidak ada minimum sebetulnya. Pokoknya cirinya paling tidak ada 2 ciri utama layak disebut proyek. Kalau kita ingin menghasilkan sesuatu, apakah itu produk, apakah itu software, apakah itu patung, apakah itu apapun yang mau kita hasilkan, ya. Nah, dan itu sifatnya tidak operasional. Tidak operasional itu tidak rutin, ya, tidak rutin. Dikerjakan oleh siapapun tidak ada masalah. Kompleksitinya segimanapun tidak ada masalah. Nah, bahkan begini, proyek itu meng-create itu tidak selalu dari tidak ada jadi ada, begitu ya. Bisa meng-create sesuatu dalam pengertian, ya, mengerjakan sesuatu itu memodifikasi bisa. Ya, jadi misalnya gini lah. Ya, saya kasih contoh lagi lah, ITB misalnya atau Pak Yusef sebagai pengelola Edunex begitu ya. Nah, kemudian ada, waduh, ini ada bug nih di Edunex itu. Kalau diperbaiki kelihatannya perlu resource 2 orang dikerjakan selama 2 hari itu selesai. Kan kelihatannya ini pekerjaan kayak gitu cuma dua orang 2 hari atau 1 orang 2 hari, 1 orang 2 hari, bahkan 1 orang 1 hari. Tapi ini ingin tercatat dengan baik, maka itu layak disebut sebagai sebuah proyek. Apakah harus ada bayar membayar? Tidak harus. Bayar membayar itu masalah memang ada perjanjiannya bayar membayar, keinginan. Kalau tidak, nggak masalah juga. Yang penting ada sesuatu yang akan dihasilkan pekerjaan, begitu ya. Tadi tidak harus tidak ada jadi ada, ya, tidak harus create sebetulnya. Jadi bisa modify pekerjaan, bisa enhance, bisa fix atau membetulkan yang tadinya ada bug, dihilangkan bugnya, ya. Terus satu lagi syarat project itu ada waktu awal dan waktu akhir, kapan mulai, kapan selesainya. 1 hari nggak apa-apa juga. Ya ekstrimnya mau 3 jam juga nggak masalah. Sebuah proyek 3 jam nggak masalah. Walaupun pasti terlalu simpel ya kalau 3 jam. Tapi ya realistisnya beberapa hari sampai beberapa tahun juga nggak masalah. Yang penting ada batas awal dan batas akhir dan ada sebuah definisi pekerjaan yang sifatnya itu bukan rutinitas, operasional rutin, bukan itu. Gitu kira-kira ya. Ya baik Pak. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Yang lain tidak ada lagi yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada saya kira barangkali kita bisa akhiri saja pertemuan kita. Pak Yusef mungkin mau menambahkan sesuatu? Untuk sementara tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Baik. Jadi begitu ya, kalau ada kepikiran pertanyaan lagi setelah ini ya catat aja lah. Nanti pertemuan berikutnya masih boleh ditanyakan. Begitu ya. Saya kira begitu ya pertemuan kita hari ini. Ini perbincangan khusus tentang project management karena ini core sebetulnya ya. Itu mungkin akan masih berlanjut sampai minggu depan atau bahkan bisa jadi sampai 2 minggu
berikutnya ya, 2 pertemuan berikutnya. Ya, baik, saya kira begitu aja dari saya. Terima kasih. Kita akhiri. Salam sehat buat semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.